Kalau kita perhatikan di dalam beberapa makna ayat Al-Quran atau hadis, baik yang tersurat maupun yang tersirat, bahwa Allah menggambarkan ibadah terhadap beberapa bagian, dan ibadah itu Allah sebutkan dengan jihad. Jadi ibadah apapun Allah sebutkan dengan kalimat jihad. Kemudian jihad itu Allah ungkapkan dalam Al-Quran berupa kalimat seperti Quran surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Allah mencintai terhadap orang yang berperang di jalan Allah. Wa tujahiduna, dan Allah mencintai orang yang berjihad. Nah, kalau jihad ini diartikan perang di jalan Allah, padahal ayat sebelumnya kan sudah disebutkan, yaitu yuqatiluna fi sabilillah. Artinya jihad di sini memang bermakna yang lain, bukan hanya perang di jalan Allah. Makanya ayat yang selanjutnya Allah sebutkan dengan kalimat wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum gitu. Jadi jihad di sini dengan harta dan dengan jiwa. Nah, kalimat inilah yang para ulama sebutkan, yang digaris bawahi bahwa jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, makna jihad di sini al-ibadah gitu. Jadi jihad di sini adalah jihad berupa ibadah. Dengan itulah ibadah itu ada ibadah dengan harta yang disebut dengan ibadah maliyah. Ada juga jihad atau ibadah dengan jiwa yang disebut dengan ibadah badaniyah. Jadi ada ibadah berupa maliyah, ada ibadah berupa badaniyah. Permasalahan ibadah di sini adalah salah satu penafsiran di mana Allah ungkapkan di dalam Quran surat Asy-Syams. Di sana Allah sebutkan dengan kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini di perpaduan surat As-Saff tadi, para ulama menjelaskan perpaduannya dengan Quran surat Asy-Syams, di mana pada dasarnya manusia itu diserahkan oleh Allah sepenuhnya kebebasan yang amat sangat. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, oleh Allah diberikan kebebasan manusia itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, maksudnya kami berikan kepada manusia, silakan mau ngambil jalan yang mana. Kami hanya memberikan dua jalan kepada manusia, takwa dan fujur. Maksudnya jalan kebenaran dan jalan kedurhakaan. Kemudian Allah memberikan kebebasan, silakan kalian mengambil jalan, apakah mau jalan kebenaran atau jalan fujur, jalan keruksakan. Kemudian Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, gitu kata Allah. Tapi jika kalian mengambil jalan kebenaran, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi ketika kalian memilih jalan kebebasan, silahkan. Mau kufur kepadaku, silahkan. Mau hidup di dunia secara bebas, silahkan. Tapi konsekuensinya kata Allah, wa qad khaba man dassaha, engkau akan celaka nanti di akhirat. Makanya ada hadis kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang bermukmin. Sebab oleh Allah ada aturan, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kata Rasulullah, ibaratnya orang mukmin itu dipenjara di mana? Di dunia. Tapi orang kafir, kata Rasulullah, wa jannatul kafiri, dan dunia ibarat surganya bagi orang-orang kafir. Kenapa? Bebas, fujur, silakan. Nah, kemudian korelasi dari Quran surat As-Saff ayat kedua, kemudian Asy-Syam yang menyatakan hidup manusia bebas. Para ulama mufasir, salah satunya para ulama kontemporer, Imam Az-Zuhaili di sana menyebutkan
bahwa korelasinya yaitu dengan Quran surat As-Saff ayat ke-10, di mana Allah mengajak transaksi dengan manusia, dengan kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan pada kalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin. Nah ini yang digaris bawahi oleh para ulama, ala tijaratin, terhadap perniagaan. Yuk, aku akan tunjukkan kepada kalian terhadap transaksi. Jadi Allah mengajak transaksi jual beli dengan kita. Apa jual belinya? Yaitu korelasi dalam Quran surat Asy-Syams. Pilih takwa atau pilih fujur. Aku akan transaksi denganmu. Kalau kamu pilih takwa, tungzikum min adzabin alim. Inilah korelasi ketentuan yang Allah berikan kepada manusia. Jika kalian mengambil jalan kebenaran, maka akan aku berikan jaminan engkau akan diselamatkan dari api neraka. Ayat yang selanjutnya, kami akan menyelamatkanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu akan diampuni, wa jannatun alaikum, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang amat sangat berupa surga. Nah ini. Jadi Allah mengajak transaksi. Nah, kemudian transaksi Allah di sini dijelaskan ada dua. Pilih jalan kebenaran, engkau akan selamat. Yaitu transaksi jual beli yang akan aku berikan kepada kalian, kepada kita ada dua. Yang pertama yaitu tu'minuna wa tujahiduna, dua. Engkau wajib beriman. Yang keduanya wa tujahiduna, dan engkau berjihad. Beriman kepada siapa? Allah menjelaskan lagi, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Ini sebagai konsekuensi awal. Beriman, wa tujahiduna, dan engkau berjihad. Allah menjelaskan wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta kalian, berjihad dengan jiwa kalian. Yang mana jihad ini semuanya bermuara kepada keimanan. Keluarkan harta, laksanakan kewajiban yang diperintahkan olehku, lillahi, semuanya harus karena aku, kata Allah. Itulah konsekuensinya. Jika engkau sanggup transaksi denganku, jaminannya tungzikum min adzabin alim. Ini rahimatu iman rahimakumullah. Jadi korelasi tiga surat ini para ulama menetapkan, dengan begitu ibadah itu ternyata ada beberapa macam. Yang pertama, ada ibadah yang berkaitan dengan harta, disebut dengan ibadah maliyah. Ada ibadah yang berkaitan dengan jiwa atau dengan badan, disebut dengan ibadah badaniyah. Lebih dari itu, para ulama pun menyebutkan ada ibadah dengan ucapan, disebut dengan ibadah qauliyah. Ada juga ibadah itu dengan hati, dengan perasaan, disebut dengan ibadah qalbiyah. Jadi ada 4 konsekuensi ibadah yang para ulama sebutkan.